Oke, anak-anak selamat pagi semuanya. Bagi kalian yang sudah mendengarkan suara Miss, silakan open kameranya. Ya, silakan open kameranya semuanya. Jikalau ada terkendala, silakan info ke Miss. Dan perbaiki posisi kameramu. Ya. Jangan cuman kepalamu saja yang kelihatan. Ya, silakan semuanya. Oke, Jennifer. Oke, yang lainnya silakan open kameranya. Clarence, Alicia, Wilson, Stefan, Jevo, Wilson, Clarence, Alicia. Miss, kamera saya agak error. Baik. Oke, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa yang Miss suruh? Clara, bisa minta tolong pimpin doa, nak? Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkatilah pelajaran bahasa Indonesia agar kami bisa mengerti apa yang diajari oleh Miss Tiur. Terima kasih atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Clara sudah memimpin doa untuk kegiatan belajar kita pada hari ini. Anak-anak, Miss akan absen. Bentar. Bentar ya. Oke, misalkan share. Oke, yang namanya Miss panggil nanti jawab hadir ya. Oke, Nema. Hadir, Miss. Clara. Hadir, Miss. Michelle. Hadir, Miss. Levi. Hadir, Miss. Levi. Hadir, Miss. Gabriel. Hadir, Miss. Toby. Hadir, Miss. Ben. Hadir, Miss. Hana. Hadir, Miss. Alicia. Hadir, Miss. Divania. Hadir. Jacob. Wilson. Hadir, Miss. Ada Wilson. Hadir, Miss. Jemima. Hadir, Miss. Jemima. Hadir, Miss. Caranya pelan sekali. Jennifer. Hadir, Miss. Jevo. Hadir, Miss. Stefan. Hadir, Miss. Temira. Hadir, Miss. Clarence. Clarence. Hadir, Miss. Hadir, Miss. Meta. Hadir, Miss. Meta. Nggak ada ya? Hadir, Miss. Miss, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Oke, baik. Anak-anak, pada hari ini adalah materi terakhir mengenai buku fiksi dan non-fiksi.
Maka untuk minggu depan, tepatnya hari Selasa ya. Selasa kalian akan mengikuti UH, ujian harian. Maka persiapkan untuk ujian harian kalian. Ya. Ujian harian berarti kalau itu hari Senin kemungkinan kalau ada PTM, beberapa PTM, sebagian lagi online ya. Maka persiapkan dirimu. Sifat ujiannya close book ya. Artinya tidak boleh open buku. Kamu harus pahami semua hal-hal yang berhubungan dengan buku fiksi dan non-fiksi. Ujian harian kita sampai pada materi yang Miss sampaikan hari ini. Dan hari ini kita juga ada kegiatan keterampilan. Ya, kalau sudah ada di antara kalian sudah cek LMS, bagus. Tapi kalau belum, tidak apa-apa. Nah, akhir dari teks, bukan teks, buku fiksi dan non-fiksi, Miss sudah jelaskan kepada kalian mengenai unsur-unsurnya ya. Unsur-unsurnya ada kalau dia buku fiksi ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau pada buku fiksi ada dia apa saja? Daftar isi, ada daftar pustaka, itu sudah Miss jelaskan kepada kalian ya. Nah, sekarang kalian sudah mengirimkan tugas kemarin, yang sekarang kalian akan Miss suruh untuk membuat ringkasan dan juga sinopsis. Kalau dia buku fiksi namanya sinopsis, di mana kamu menceritakan kembali isi dari sebuah buku, yaitu dia singkatnya ya. Tidak, kalau awalnya bukunya contohnya 90 halaman, lalu kamu akan buat sinopsisnya dalam 1 halaman. Jadi cerita sederhananya, tapi tanpa menghilangkan makna dari cerita awal. Ya, artinya jalan ceritanya masih sama, hanya dipersingkat. Ya, lalu kalau pada buku non-fiksi ada yang namanya rangkuman. Kalian tidak asing lagi ya, rangkuman ya. Menurut Miss pasti siswa-siswa seperti kalian dan sudah sering yang namanya rangkuman. Lalu ada juga namanya peta konsep. Nah, Miss akan jelaskan sebelum Miss akan berikan kalian penugasan. Oke, ini ada peta konsep, rangkuman, ikhtisar, dan sinopsis pada buku. Sebenarnya bagi kalian tidak asing lagi ya. Peta konsep itu bentukannya seperti ini. Hanya poin-poinnya saja. Ya, di mana peta konsep ini adalah suatu skema ya, yang berisikan informasi yang saling berhubungan seperti ini. Ya, dia saling berkaitan. Jadi mendengar bagian dari wawancara ya. Contoh berbicara bagian dari wawancara juga. Membaca itu ada dialog, menulis dialog dan lain sebagainya. Lalu turunkan. Kalau kita mau buat unsur-unsur, jadi paling atas ini contohnya ya. Sebentar. Peta konsep itu kurang lebih dia harus saling berhubungan. Contohnya gini. Empat, keterampilan Nah, apa saja? Berarti kalau 4 dibuat berarti ada 4 bagannya. Sekarang bervariasi ya. Kalian bisa buat bervariasi bentukannya yang yaitu Nah, lalu contohnya apa membaca? Membaca itu kategori apa aja? Baca buku, baca novel, contohnya. Dia harus saling berkaitan. Paham anak-anak? Paham?
Paham? Bentukan peta konsep tidak selamanya harus seperti ini, tapi harus ada hubungannya. Kalau kamu mau buat bentuk awan-awan baru dihubungkan, itu boleh ya. Silakan bervariasi, dibuat sekreatif mungkin. Sekarang secara digital juga sudah ada. Tinggal kamu nambah-nambah poinnya saja sudah jadi peta konsep. Paham anak-anak? Paham, Miss. Ya. Itu kan di peta konsepnya ada membaca. Itu nanti di bawahnya itu kita tulisin apa, Miss? Ini Kayak makanya gitu. Contoh, kalau peta konsep itu namanya kita akan lihat contohnya dari sebuah cerita atau baik itu pengetahuan, baik fiksi contohnya gitu kan. Lalu dari cerita tersebut akhirnya kalian buat konsep, peta konsepnya. Kalau dia berbicara contohnya, di sini banyak sekali kemungkinan besarnya boleh apa saja. Atau contoh membaca, apa saja jenis membaca cepat, ya. Lalu ada lagi apa saja jenisnya gitu. Bisa jenisnya di bawah, baru mungkin diikuti apa lagi gitu. Tadi suara kalian sempat menghilang. Jadi kita buat peta konsep itu berdasarkan cerita. Nanti Miss akan kasih teksnya, lalu kalian buat peta konsepnya. Contohnya paling awal yang menjadi intinya apa? Kalau contoh di dalam cerita itu ada bicara mengenai keluarga, ya. Kalau contohnya dia di dalamnya ada berbicara keluarga, jadi contohnya seperti ini, sebentar. Ya, kalau dibuat di sini mengenai di mana ya Miss buat ya? Anggota keluarga. Contoh di dalam cerita itu dari kakeknya dulu, ya, baru nenek. Lalu masuk lagi ayah, gitu ya. Artinya bukan gini, ini dulu. Artinya ada hubungan ayah terbentuk jadi ayah, gitu ya. Lalu di sana juga ada keluarga dari ibu, contohnya. Di mana Miss buat ayah, ibu, anggota keluarga juga, bentar. Anggota Miss ini bentar Miss kasih daerah yang kosong supaya bisa sebentar ya. Contohnya buat dalam peta konsep, dia pasti ada ceritanya, nak. Ya, nggak bisa langsung kita buat peta konsepnya, pasti ada sesuatu yang mendasari. Kalau contohnya nanti Miss minta kalian buat peta konsep tentang pembelajaran buku fiksi dan non fiksi, ya kalian harus bisa membagi. Contoh, kita buat berhubungan dengan pembelajaran kita aja. Buku dunia terbagi atas berapa? Terbagi atas berapa? Terbagi atas berapa? Loh. Buku di dunia terbagi atas berapa berdasarkan sifatnya? Kalian dengar suara Miss. Ya, yaitu buku Fiksi dan non-fiksi. Dan non-fiksi. Lalu dari sini kalian turunkan lagi. Ya, boleh diturunkan. Kalian silakan variasi. Buku fiksi itu terbagi atas, boleh diberi keterangan di sini. Di sini pengertian. Ya, diberi cabang. Contohnya pengertian adalah
Jadi dia harus saling berhubungan. Lalu boleh dicabangkan lagi. Ya, ini pengertian tadi. Baru kalian buat lagi jenis. Ya. Jenisnya apa saja. Lalu di sini juga ada jenis. Apa saja jenisnya. Ya. Lalu dari jenis kamu bisa juga naikkan unsur. Di sini juga unsur. Artinya ini saling berkaitan. Paham? Paham anak-anak? Yang lainnya paham nggak? Nah, kamu nanti dari cerita itu atau mungkin di sini ada dibuat dunia buku. Lalu ada cabangnya lagi. Contohnya ya, gini. Ada dia bicara mengenai unsur. Unsur buku fiksi contohnya ya. Dia atasnya seperti ini, lalu dia terbagi berapa unsur buku fiksi. Yang pertama, tema. Lalu dari sini kamu bisa turunkan tema itu terbagi apa saja. Contoh tema ada persahabatan, percintaan, kekerajaan. Lalu ada alur. Alur terbagi atas berapa? Maju, mundur, campuran. Ya, lalu apa lagi? Tapi ini silakan kalian buat sekreatif mungkin ya. Miss di sini hanya bisa garis-garis baru beri gelombang. Contoh. Lalu apa lagi? Contohnya penokohan. Penokohan terbagi atas dua, apa saja? Nah, ini yang namanya peta konsep. Hanya inti-intinya saja dan dia saling berhubungan. Paham? Paham anak-anak? Paham? Paham, Miss. Yang lainnya? Bisa kita lanjut? Oke. Ya. Berarti kalau kita kan mau bikin peta konsep tentang buku yang kita mau tulis gitu. Berarti nanti tuh itu kita kasih judul bukunya, terus tema, alur, penokohan. Iya. Bukan judul bukunya, lebih ke kalau contohnya kalau kalian analisis ya. Kalau Miss minta supaya kalian analisis contohnya analisis unsur buku novel Dilan gitu ya. Nah, kalau judulnya seperti ini langsung bagi ya, bagi dia. Lalu yang pertama mengenai tema. Temanya apa dari buku tersebut? Kan karena ini berhubungan dengan buku berarti contohnya Dilan percintaan. Alurnya apa? Kan beda dengan ini. Ini tadi unsur-unsur buku fiksi, ini sudah jelas buku apa Dilan gitu ya. Jadi alurnya apa? Contohnya alurnya campuran. Lalu contohnya tokoh atau penokohan. Ada Milea. Ada sekaligus Milea itu protagonis kah? Lalu ada Dilan, antagonis. Dan selanjutnya ini hubungan ini berdasarkan pada novel tersebut. Ya, beda ya. Ini judulnya tentang buku fiksi. Berarti secara umum ini sudah diberi terperinci buku Dilan. Paham? Paham? Oke? Paham semuanya? Berarti kalau temanya sama alurnya itu satu aja ya, Miss, ya berarti ya? Iya, kalau dia untuk buku novel, contohnya ini kan sudah analisis, berarti dia lebih ke hasil analisismu terhadap buku itu. Hanya saja Berarti dia nanti, dibentuk. Hah? Kalau ada tugas itu berarti nanti kita yang analisisnya ya, Miss ya? Iya.
Nah, kalau Miss suruh kalian analisis unsur buku dan disajikan dalam bentuk peta konsep, kurang lebih begini bentukannya. Oke? Paham anak-anak? Paham, Miss. Oke, selanjutnya penyusunan sinopsis untuk buku fiksi. Sinopsis merupakan ringkasan dari karya sastra. Tidak pernah dikatakan silakan kalian buat buku sinopsis dari buku pembelajaran, nggak pernah itu. Sinopsis hanya berlaku pada karya sastra, ya, khususnya pada novel dan cerpen, ya. Komik juga boleh, ya. Artinya kamu meringkas sehingga tadi yang Miss katakan 90 halaman dia harus disajikan dalam 1 halaman. Miss, buku atau mungkin kalian pernah baca novel, ya. Di belakangnya itu ada sinopsisnya. Boleh nggak langsung saya buat jadi sinopsis untuk kalau ada tugas? Oh, jangan dong ya. Kalau begitu ya kamu tidak belajar namanya. Itu tinggal copy paste namanya ya. Kamu harus menyingkat lagi. Artinya kamu harus baca, lihat langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk pembuatan penyusunan sinopsis. Yang pertama baca keseluruhan buku. Makanya Miss sudah beritahu kepada kalian dari awal, silahkan kalian temukan atau cari buku, ya, buku yang pernah kalian baca saja. Apa Miss minta supaya yang kalian baca, supaya kalian lebih mudah membuat sinopsisnya, supaya kalian tidak harus baca kembali. Dalam arti Miss tidak ingin kalian karena membaca buku novel sampai, untuk orang yang suka sih santai-santai saja. Kalau kayak Miss baca buku, kalau memang suka ceritanya 1 hari pun bisa Miss baca. Ya, artinya bukan berarti Miss baca tiap 1 hari itu full, enggak. Tetap beraktivitas tapi tetap Miss kerjakan gitu. Miss baca. Tapi untuk orang tertentu kan belum tentu ini. Nah, Miss berharap dengan Miss minta kalian membuat sinopsis dari buku yang sudah kalian baca akan mempermudah kalian mengerjakan tugas. Setidaknya kalian tahu gitu. Sinopsis itu seperti apa dan cara buatnya seperti apa. Paham? Jadi jangan ada nanti Miss kan akan lihat judul bukunya apa, dia penerbitnya, ada identitas bukunya. Lalu Miss akan lihat nanti benar-benar copy paste sinopsis dari novel tersebut atau enggak. Karena memang setiap novel itu ada sinopsisnya. Ya, kalau cerpen enggak. Maka tentukan sekarang, kamu mau baca novel atau cerpen ya. Karena ini berbicara buku fiksi, enggak bisa. Miss film bisa enggak? Enggak. Ya, karena kita berbicara buku, bukan tentang cerita. Lalu catat bagian-bagian penting. Ya, baca dulu keseluruhan, baru bagian-bagian pentingnya silakan dicatat. Setelah itu susun menjadi paragraf, kembangkan menjadi paragraf. Nah, aturan pembuatan buku fiksi sebagai berikut. Baca secara teliti, perhatikan gagasan asli pengarang. Jangan sampai kamu buat sinopsis malah beda lagi dari cerita yang ada pada buku tersebut. Paham ya? Di cerita di awal dia contohnya berbicara tentang Dylan yang nembak gitu. Ungkapkan perasaan pada Dylan. Lalu sampai di kamu malah kebalik. Lalu Milea yang nembak. Kan itu udah beda cerita. Walaupun di sana tetap tokonya. Jadi jangan sampai setelah kamu buat sinopsis malah ceritanya lain dari cerita asli. Sinopsis itu hanya menyederhanakan, meringkas, tapi tidak mengubah gagasan asli pengarang. Isi sinopsis tidak boleh menyimpang dari isi buku, seperti yang sudah Miss ceritakan tadi. Memperhatikan alurnya, ya, alurnya sebenarnya yang perlu diperhatikan. Lalu setelah itu menyajikan sinopsis dalam bahasa yang efektif. Jadi sinopsis itu setelah kamu buat kalimat-kalimat yang dianggap penting, ya, atau bagian-bagian penting, lalu kamu kembangkan menggunakan bahasamu. Sebenarnya kalau anak-anak baca novel, lalu Miss tanyakan, ceritanya tentang apa? Lalu bisa kamu ceritakan ke Miss, itu secara tidak langsung kamu sedang sinopsis, buat sinopsis. Paham anak-anak? Paham? Halo? Paham, Miss. Sampai.
Oke ya, sinopsis aman ya. Yang terakhir, ikhtisar atau ringkasan. Lihat, menurut KBBI, ikhtisar adalah pandangan secara ringkas, yang penting-penting saja. Atau ringkasan, atau rangkuman juga boleh. Ikhtisar juga disebut merangkum. Langkah-langkah merangkum ya baca dengan teliti dan cermat, tentukan ide pokoknya, lalu kembangkan. Ya, menyesuaikan dan memperbaiki kalimat-kalimat dan paragraf. Kurang lebih sebenarnya sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Paham? Paham anak-anak? Paham? Oke. Miss. Nah, ini ada tugasnya yang kalian kerjakan kurang lebih sampai tanggal 9. 9 itu hari apa? Tanggal 3 sekarang. Selasa, Miss, sebelum hari Selasa. Selasa ya, tanggal 9. Jadi kalian sudah harus ngumpul kegiatan keterampilannya. Kenapa Miss berikan sampai tanggal 9? Miss nanti mengganggu kami dalam ujian. Tidak, Miss tidak minta kalian mengerjakan H-1. Ya. Contohnya besok mau ujian, besok kamu kerjakan kegiatan keterampilanmu, kan itu nggak boleh. Miss hanya beri jangkauan waktu sampai tanggal 9, tetapi mohon kumpulkan sebelum tanggal 9. Termasuk hari ini Miss akan berikan setelah Miss sampaikan tugasnya apa, kalian langsung mengerjakan. Sudah siapkan bukunya anak-anak? Termasuk buku fiksi yang paling utama, buku fiksi. Sudah? Miss kalau tidak ada buku fiksinya, coba cari kumpulan. Ada nggak ya kalau dia secara digital? Saya takut kalian baca e-novel itu ceritanya bukan cerita yang layak untuk kalian baca. Ya, silakan cari cerita yang lebih sesuai dengan kalian. Boleh percintaan, tapi jangan yang dia sudah taraf dewasa. Paham? Paham anak-anak? Oke, Miss akan share dulu tugasnya. Jadi karya yang harus kalian buat itu 2. Ya. 2 bentuk tugas keterampilan, 2 hal. Dengarkan jelas-jelas supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang pertama Miss sampaikan tadi, Miss beri waktu sampai tanggal 9 Februari ya, 2022, tapi dengan syarat anak-anak jangan sampai hari ini Rabu ya, baru kamu kumpul. Artinya kalian persiapkan, walaupun Miss banyak beri waktu, jangan sampai kalian tertunda. Jangan sampai nanti ujian kalian tidak kalian persiapkan. Yang pertama siswa menentukan satu buku fiksi dan non-fiksi. Oke, untuk non-fiksinya Miss bebaskan, fiksinya Miss bebaskan, non-fiksinya kita ambil dari modul saja ya. Modul pembelajaran kita. Nanti Miss akan tunjukkan yang mana. Ini salah tulis lagi, sebentar. Oke, yang pertama siswa menentukan satu buku fiksi. Kalau non fiksinya Miss tentukan. Ya, non fiksinya yang Miss tentukan. Lalu baca buku fiksi tersebut, lalu buat sinopsisnya. Ya, tadi Miss sudah sampaikan, silakan buat sinopsisnya. Setelah itu yang untuk buku fiksi, paham? Berarti kamu baca buku fiksi, gini aja ya, biar kalian tidak ribet. Oke, bentar. Yang pertama kamu siapkan buku fiksi, lalu yang kedua Miss akan tentukan satu buku non fiksi.
Lalu buku fiksi tadi kamu silakan buat sinopsisnya, ya. Lalu untuk buku non fiksi yang Miss tentukan kamu boleh bebas mau buat peta konsep atau rangkuman, terserah ya. Jadi buatlah peta konsep dan rangkuman yang terdapat pada modul pembelajaran mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Misalkan tunjukkan nanti. Peta konsep dapat dibuat secara digital, ya. Paham ya? Miss, Ya. kalau mau manual boleh kan, Miss? Boleh. Jadi yang kalian buat anak-anak dengar Miss supaya tidak ada yang salah nanti. Untuk buku fiksi, kalian tentukan bukunya, kalian buat sinopsisnya. Paham? Tahu ya? Paham, Miss. Paham. Lalu yang kedua, Miss sudah tentukan modul pembelajaran bagian unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Kalian tentukan kalian mau buat rangkuman atau mau buat peta konsep. Jadi satu saja. Miss berarti rangkuman dan peta konsep. Enggak, pilih. Mau buat rangkuman boleh, mau buat peta konsep boleh. Ya. Baru kalau kamu pilih peta konsep, buat secara digital boleh. Tapi kalau rangkuman bisa enggak secara digital? Biasanya kalau rangkuman tinggal kamu ketik saja ya. Hasil kerjaan tidak boleh copy paste dari internet. Termasuk sinopsis tidak boleh diambil langsung dari bagiannya buku tersebut. Hasil kerjaan dikumpulkan di LMS dalam bentuk PDF atau JPG. Ya, Divania? Miss, yang keempat itu untuk buku non fiksi yang Miss kasih kan ya? Atau iya kan? Iya, nomor 4 itu Miss yang nentukan ya. Nah, Miss akan tunjukkan kepada kalian mana yang harus kalian rangkum atau buat peta konsep. Jujur ya, kalau kalian tidak paham, silakan tanya ke Miss ya, supaya nanti tidak ada yang salah paham. Miss tidak suka ada salah paham ya. Kalau Miss sih, sebentar, Miss, karena ini buku modul kita tidak ada halamannya, maka perhatikan. Lihat ini, analisis unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Itu yang kalian buat rangkuman atau dengar atau, jadi boleh rangkuman, boleh peta konsep mengenai buku fiksi dan non fiksi. Oke, jadi ini yang kalian buat. Oke, unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Sampai sini, paham? Coba diulang, Miss. Untuk buku non-fiksi, kalian silakan buat rangkuman atau peta konsep. Kalau Miss sih lebih mengusulkan kalau seperti ini bentukannya, lebih baik buat peta konsep saja. Tapi boleh bebas, mau kalian buat rangkuman atau sinopsis, rangkuman atau peta konsep, silakan. Nih. Ini lihat, buka kalian juga modul kalian supaya kalian paham. Lihat di bawah uji kompetensi 1 ada B analisis. Dari sini ya, dari sini sampai ke berarti 1 2 3 sampai ke sini. Sampai indeks. Paham? Paham anak-anak? Paham, Miss. Yang lainnya? Berarti kita Jadi nanti anak-anak supaya kalian paham, kalau Miss usulkan kalian buat peta konsep, tapi tidak Miss, ini usulan dari Miss, tapi kebebasan bagi kalian. Silakan mau pilih peta konsep atau apa. Jadi nanti dia bentukannya seperti ini. Analisis unsur buku fiksi dan non fiksi. Terbagi atas 2. Fiksi dan non fiksi. Lalu fiksi terbagi atas 2 unsur-unsurnya. Yang pertama adalah ada
Intrinsic. Intrinsic. Lalu ada extrinsic. Lalu apa intrinsik? Kan berdasarkan di sini lihat. Lihat intrinsik apa? Ekstrinsik apa saja. Oke? Sampai di situ. Kalau dia Nanti ada dibagi lagi. kalau ada yang bagian lagi, makanya kalian baca teksnya. Kalau contohnya tema gitu ya. Di dalam cerita itu contoh, kita lihat. Contoh ini ya. Berarti bisa bayangkan tadi dari tema. Kan unsur intrinsik. Nanti latarnya dikasih contoh dong, Miss. Ya kalau dalam cerita tersebut ada, jadi baca tema adalah di pokok tema ini digunakan untuk mengembangkan. Tema jarang dituliskan. Tema bisa diangkat dalam oke. Ada di sini. Misalnya, berarti bisa menjadi bagian. Contoh tema. Apa saja tema? Ya, boleh seperti masalah kemanusiaan, kekuasaan, ya, percintaan, ini kasih sayang dan persahabatan. Jadi dia diturun-turunkan terus. Paham? Paham? Miss. Yang lainnya paham atau enggak? Jangan sampai besok Miss lihat ada kesalahan-kesalahan ya. Paham anak-anak? Nanti pembagian, jadi tema, terus alur kan itu cuma satu ya, Miss ya. Ya, tema apa saja Satu. termasuk dalam tema kan? Jadi dari sini Kan satu kan, Miss, temanya. Kan kalau satu buku kan temanya satu aja. kan Miss ini kan bukan buku nak. Ini kamu lihat cerita. Dari sini, dari teks ini bisa buat contoh. Miss buat peta konsep dari tema ya. Nah, Miss baca, oh tema itu ada di sini seperti, oh berarti jenis-jenis tema ada masalah kemanusiaan, lalu kekuasaan. Miss kok kenapa enggak satu? Karena ini bukan menganalisis buku. Paham Clarence? Kalau kamu menganalisis buku, iya temanya satu. Ini kamu buat peta konsep berdasarkan teks ini. Oke, berdasarkan teks ini kamu buat peta konsepnya. Atau mungkin kalau kamu ringkas langsung saja tema adalah ide pokok. Jenis tema diantaranya masalah kemanusiaan. Jadi yang kamu ambil hanya ini, lalu langsung ke sini. Contoh gitu. Lalu alur adalah pola pengembangan. Alur terbagi atas 3, maju, mundur, dan campuran. Gitu kalau kamu merangkum. Jadi silakan setelah Miss jelaskan seperti itu, kalian mau milih merangkum atau buat peta konsep silakan ya. Paham? Tapi kita buat peta konsepnya temanya lebih dari satu dong. Kan berdasarkan cerita ini nak. Bedakan ya. Ini bingung sekali kalian. Bedakan judul ini. Unsur buku fiksi dan dengan unsur bentar ya. Buku novel Dylan. Kalau buku fiksi, lihat, bisa bedain ya. Di sini kamu fokusnya pada buku fiksi, artinya secara umum. Nah, secara umum apa saja unsur-unsurnya? Ya, tema, alur, lalu alur terbagi atas 3. Tapi kalau di sini contoh alur, ya, alur dalam cerita novel Dylan ini apa saja? Contoh alurnya cuma maju. Tapi kalau di sini karena dia bicara mengenai buku fiksi, alur terbagi atas 3. Ya. Maju, mundur, campuran. Kok gitu Miss? Ini lihat. Ini kita fokus pada buku novel Dylan. Sedangkan ini kita fokus pada buku fiksi.
Dia tidak ada di buku fiksi apa, tidak dijelaskan. Berarti yang kamu jelaskan secara umum. Paham? Kamu tinggal berdasarkan kalimat ini saja kamu kembangkan. Paham anak-anak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Miss. Berarti yang sebelah kanan ya, Miss ya? Ya, yang ini yang kamu pakai. Oke? Yang ini Clarence. Sebelah kanan siapa ya Mak Sumu? Sebelah kanan kita, bukan yang ini, yang bukan yang di sini kamu pakai. Tapi ini. Berdasarkan cerita ini loh, berdasarkan teks ini loh nak buatnya. Jangan berdasarkan novel tertentu. Kan Miss tidak tunjuk novel. Kan Miss tunjuknya teks ini. Paham? Paham? Yang lainnya ada pertanyaan? Ayo selagi Miss ada di sini silakan bertanya. Ayo silakan open kameranya juga. Ada pertanyaan? Masih ada yang bingung? Silakan kalian tentukan mau buat peta konsep khusus untuk buku non fiksi ya. Kalau buku fiksi tadi sudah jelas. Buat apa kalau buku fiksi? Buku fiksi kita buat apa? Sinopsis. Kalau non fiksi kamu mau buat apa, Clarence? Peta konsep atau merangkum? Rangkum aja lah. Rangkum. Levi? Peta konsep. Peta konsep. Meta? Peta konsep, Miss. Clara? Boleh diganti nggak, Miss? Kalau misalnya nggak mau rangkuman, jadinya peta konsep. Boleh, misalnya supaya kalian tahu aja makanya Miss tanya. Contohnya Miss tanya ini lalu besok kamu berubah pikiran nggak apa-apa. Clara? Rangkuman. Rangkuman. Nema? Peta konsep, Miss. Peta konsep. Ben? Peta konsep. Michelle? Rangkuman, Miss. Jemima? Rangkuman, Miss. Divania? Iya, Miss. Apa? Apa? Buat rangkum apa peta konsep? Nggak tahu, Miss. Diva punya pertanyaan. Peta konsep itu kayak yang bubble-bubble itu kan ya, Miss? Ya? Peta konsep. Yang bulat. Kok bulat? Kalau Diva sih rangkuman aja sih sukanya. Oh ya Biasanya. sudah. Diva lihat nanti Diva bisa gimana. Oke, intinya sudah paham aja. Wilson. Wilson. Peta konsep, Miss. Oke, Alicia. Rangkuman, Miss. Oke, Temira. Temira. Peta konsep, Miss. Oke. Miss, saya boleh nanya enggak? Ya, boleh. Tadi yang dibikin itu unsur buku fiksinya apa novelnya, Miss? Buku fiksi. Buku fiksi dan non fiksi. Miss. Makanya lihat dari apa? LMS nanti ya. Lihat petunjuk di LMS. Kalau ada pertanyaan boleh WA ke Miss ya, anak-anak ya, supaya kalian tidak salah langkah. Gabriel. Rangkuman. Hana. Rangkuman, Miss. Rangkuman. Tobi. Rangkuman, Miss. Jevo. Rangkuman, Miss. Stefan. Halo Stefan. Rangkuman, Miss kayaknya. Oke. Jennifer. Rangkuman, Miss. Oke. Itu silakan nanti kalian pertimbangkan. Intinya Miss tidak mau ada copy paste ya. Misalkan lihat nanti benar-benar sesuai dengan modul yang Miss beri atau enggak. Kalau kalian cari di internet langsung lihat rangkuman dari unsur intrinsik, unsur
buku fiksi dan non fiksi memang ada di sana. Tapi kalau tidak sesuai dengan buku yang menjadi patokan dari Miss, maka Miss akan berikan nilai 0. Ya, paham? Makanya silakan diperhatikan. Kalau mau lebih cepat sebenarnya peta konsep, tapi silakan pertimbangkan semuanya. Oke? Oke anak-anak? Kalau dia peta konsep kamu bisa pakai Word juga boleh ya. Tinggal buat gaya-gayanya. Silakan sekreatif mungkin. Ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo selagi ada waktu silakan bertanya. Gak ada lagi, sudah jelas. Sudah jelas anak-anak? Ini yang off kamera sudah jelas? Oke, berarti sudah jelas kok. Oke, berarti dengan secara tidak langsung Miss tidak mau terima yang namanya besok ada yang bilang, Miss saya tidak paham. Saya tidak mau terima alasan itu ya, karena Miss beri kesempatan bagi kalian untuk bertanya. Oke, ini ada kisaran waktu berapa menit ini? 12 ya? Miss, Ya. nanti kan kita bikin sinopsis buat buku fiksinya dulu, Miss. Terus baru di bawahnya bikin peta konsep buku yang kita baca. Boleh begitu, atau kalian buat pisah juga boleh ya. Mau disatukan contoh kalau kalian, kan maksudnya gini, kalau seandainya nanti kalian buat sinopsis kan pasti kalian ketik ya. Kalian ketik, lalu kalian PDF-kan. Tapi contohnya mau buat peta konsep, saya mau buat secara digital, berarti kurang lebih nanti bentukannya JPG atau picture ya, gambar. Berarti hasilnya kan 2 yang berbeda, ada gambar, ada dalam bentuk PDF. Jadi boleh jadi digabung, boleh dipisah. Paham? Paham? Paham, Miss. Oke. Oke, boleh kalian kerjakan atau kalian persiapkan dulu bahan-bahannya. Termasuk modulnya, jangan lupa modulnya hanya pakai modul pembelajaran yang Miss share kepada kalian. Ya, dari bagian B analisis unsur buku fiksi dan non fiksi ini. Oke? Oke. Berarti nanti kalau membuat itu yang tadi yang dibagi menjadi 3 yaitu alur maju, mundur dan campuran gitu, meskipun ada ceritanya gitu. Ya, gini biar kamu paham lagi. Lihat. Karena Miss minta kalian buat peta konsep berdasarkan buku tersebut, buku ini. Ya, ini bukunya, modul pembelajaran bahasa Indonesia. Berarti kamu buat berdasarkan cerita ini. Jadi bukan berdasarkan yang kamu temukan, kamu analisis, bukan. Tapi lebih berfokus pada ini. Judul, semuanya judulnya nanti pasti ini. Analisis unsur-unsur buku gitu. Lalu unsur-unsur di sini analisis ada terbagi atas 2 ya. Kamu fokus langsung pisah karena 2 hal yang berbeda. Buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, karena ini berbicara unsur-unsur, silakan lihat. Unsur-unsur buku fiksi terbagi atas berapa unsur-unsurnya? Lihat, 1. Oh, nih 1. Lalu berarti kalau ada intrinsik, ada ekstrinsik. Langsung bagi lagi jadi 2. Intrinsik, ekstrinsik. Lalu kita lihat intrinsik terbagi atas berapa? 1, 2, 3. Paham ya? 1, 2, 3. Lalu berapa lagi? Berarti ceritanya ini dari yang bacaan B ini ya, Mas ya? Iya, Nak. Berdasarkan bacaan ini yang kamu buat peta konsep atau rangkumannya. Lalu nanti kan terbagi. Lihat,
Intrinsik terbagi atas berapa? Tadi ada 6. Lalu yang pertama tema, yang pertama tadi yang di sini kan tema. Lalu kita lihat dari cerita ini kira-kira apa lagi yang bisa kita buat jadi peta konsep. Oh, yang ini ada. Karena ini ada berbicara jenis-jenisnya. Lalu selanjutnya, berarti tema terbagi atas berapa? Nanti silakan. Atau kalian buat dalam bentuk bagaimana terserah. Contoh 2 lagi. 2 contohnya alur. Lalu lihat dari cerita ini, alur terbagi atas berapa? Dari teks ini. Paham Clarence? Dari teks ini. Bukan dari teks. Ya, dari teks. Bukan dari buku lain, tapi dari B ini ya, Miss. Ya, Iya, yaitu yang dari analisis cerita. itu. Iya. Kita ngerjain peta konsepnya sama sinopsisnya. Iya, lalu di sini dikatakan ada 3 jenis. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Oh, berarti di sini langsung saja kamu buat alur maju, mundur, campuran. Lalu selanjutnya nomor 3-nya. Tapi ini cabang dari sini. Miss tadi tidak bisa langsung lurus. Paham? Nah, udah bisa kalian kerjain gitu. Oke? Contohnya Miss saya mau buat secara biasa aja, artinya tidak pakai internet gimana? Boleh dibuat di bukunya, tapi nanti difoto. Ya? Kalau lihat di internet tapi kata-katanya beda. Janganlah cari dari internet. Kan Miss sudah buat, udah beri keterangan di LMS-nya. Tidak boleh ambil dari internet, walaupun samanya hasilnya sama. Pasti ada perbedaan. Paham? Yang Kalau dikerjakan B berarti. Iya, dari cerita ini Luna. Ini. Oke? Oke. Yang lainnya ada pertanyaan lagi? Biar nggak salah aja nanya makanya. Iya, nggak apa-apa kalian tanya secara terperinci ya. Lebih baik begitu daripada diam seolah-olah sudah tahu rupanya nanti bingung. Oke? Baik, selagi kalian persiapan, kita akhiri lebih awal biar kalian boleh persiapan cari-cari bukunya ya. Atau mungkin karena waktunya tinggal 6 menit lagi. Mau kalian kerjakan sekarang nanggung karena kalian akan melanjut pembelajaran. Waktunya ada sampai hari Rabu. Silakan kalian persiapkan sebaik mungkin. Ya. Artinya gini anak-anak, kalian sambil ngerjain itu kalian belajar, ya. Sambil ngerjain itu kalian belajar, akhirnya kalian dapat pengetahuan dalam arti kamu secara tidak langsung mempersiapkan untuk ujian. Paham? Berarti Miss, sinopsisnya nanti disendirikan ya Miss ya? Boleh disendirikan, boleh digabung. Ya? Yang lainnya? Berarti 2 poin itu aja ya Miss, sinopsis dan peta konsep. Nah, sinopsis, peta konsep atau sinopsis rangkuman boleh. Oke. Ya? Oke ya anak-anak, kita akhiri lebih awal 5 menit ya. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Miss selesaikan lebih awal, artinya kalian bukan langsung bermain, enggak. Silakan kalian persiapkan mungkin bukunya mulai dipersiapkan. Karena ini tugasnya keterampilan, nanti Miss akan keluarkan 2 nilai dari sini ya. Oke, persiapkan yang terbaik. Baik, kita akhiri lebih awal, kita tutup dengan doa. Hana, ada Hana? Hana, Ya, Miss. silakan pimpin doa, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang pembelajaran bahasa Indonesia ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pelajaran lain. Tuhan, berkati kami agar bisa mengerti isi pelajarannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Hana. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di hari Senin. God bless you. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Oke. Halo, shalom. Selamat pagi anak-anakku di kelas 7A. Sekali lagi Miss ucapkan halo, shalom.
Selamat pagi anak-anakku di kelas 7A. Mister berharap kalian bisa mendengar suara Mister dengan baik ya pada kesempatan pagi hari ini. Baik, terima kasih Ho Michelle, Neymar, Divania, Benjamin, Meta sudah dengan segera menyalakan kamera. Mister berharap ada anak-anak yang lain pun juga dengan segera nantinya bisa menyalakan kamera ya. Terima kasih Levi, Hana. Ya, dan jika ada kendala kalian bisa menginformasikan kepada Mister ya. Terima kasih Gabriel, Clarence, Clara, Temira, Stephen. Terima kasih ya. Baik. Sudah hampir semua ya. Menyalakan kamera, Mister ucapkan baik. Terima kasih yang belum bisa segera tentunya untuk dapat menyalakan kamera kalian. Oke, tanpa berlama-lama ya. Seperti biasa, kita akan mengawali dengan doa untuk setiap proses kegiatan pembelajaran kita. Jadi mari anak-anakku yang ada di rumah, siapkan sikap dan hati kita akan berdoa. Oke. Baik, terima kasih Jennifer ya sudah menginformasikan. Baik. Dan sebab itu mari anak-anakku yang di rumah ambil sikap dengan baik, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah, kesempatan, di mana pada pagi hari ini anugerah-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami masih bisa menikmati nafas kehidupan yang baru, itu semua karena begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kiranya Kau campur tangan Tuhan dalam proses kegiatan pembelajaran yang dilalui anak-anak tempat ini. Biarlah boleh mereka maknai, boleh mereka pahami dengan sangat baik Tuhan. Terkait tentang keberagaman. Keberagaman agama, budaya, ras yang kita miliki sebagai bangsa yang besar. Oleh sebab itu tanamkan nilai-nilai sikap menghargai bagi anak-anak tempat ini. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku. Ya. Mister akan absen kalian, jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya, ya, kalian bisa sebut hadir, ya. Oke. Baik, 7A, ya. Mister awali dari absen pertama ada Alicia, halo. Halo, Mister. Baik, kemudian ada Ayu Amira. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Benjamin. Hadir, Mister. Baik. Lalu ada Clara. Hadir, Mister. Oke, Clara. Baik, Clara. Lalu ada Clarence. Hadir, Mister. Oke, Clarence. Kemudian ada Temira. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Toby. Oke, Toby. Lalu ada Diva. Halo, Diva. Hadir. Baik, kemudian ada Gabriel. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Hana Putri. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Ho Michelle. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Yakob. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Yemima. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Jennifer. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Yevo. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Levi. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Meta. Hadir, Mister. Baik, dan yang terakhir ada Stephen. Hadir, Mister. Baik, terima kasih anak-anakku kelas 7A ya, luar biasa kalian merespon ketika Mister mengabsen kalian ya. Baik. Pertama-tama Mister ucapkan banyak terima kasih ya, di mana minggu lalu kita sudah mengakhiri proses pembelajaran di bagian A bicara tentang faktor penyebab keberagaman dari masyarakat Indonesia. Ya, salah satunya adalah letak strategis wilayah Indonesia, kemudian kondisi alam, bentuk penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang ada. Ya, itu sebabnya mengapa
Mister berikan kalian tugas waktu itu untuk dapat mencari ya 20 provinsi dari 34 provinsi yang ada. Mister hanya minta 20. Kemudian dari setiap provinsi kalian lengkapi dengan tarian daerah, rumah adatnya, serta makanan khasnya. Ya, itu bukan berarti Mister hanya sekedar untuk kalian mengerjakan, tidak. Ya, tetapi dari sana Mister berharap sekali kalian ketika kalian searching di internet, kalian bisa melihat dan mengetahui ya bagaimana keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dari setiap provinsi yang kalian cari tentunya. Itu tentang keberagaman. Lalu ada ras yang terakhir minggu lalu ya. Mister juga sampaikan tentang keberagaman ras ya, di mana ada 2 contoh waktu itu Mister tampilkan. PowerPoint-nya Mister sudah bagikan di LMS ya. Ada ras Negroid dan Caucasoid. Ya. Serta nanti ya setelah ini Mister akan berikan 1 cuplikan video pembelajaran sebelum kita masuk di bagian B, ya materi yang baru tentang pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di mana perlu kita ketahui ya anak-anak, di negara kita terdiri dari berbagai macam ras, ya terutama ras Proto-Melayu dan Dutro-Melayu. Di mana Proto-Melayu ini adalah ras yang paling tertua ya di Indonesia. Lalu ada ras Dutro-Melayu, ras yang paling muda, di mana ras Proto-Melayu dan ras Dutro-Melayu ini dimiliki oleh kita sendiri ya dari Kepulauan Sumatera, ya Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Madura, ya. Kemudian ada ras Dutro, ya Melayu Dutro ini juga ada penyebarannya di kawasan Pulau Jawa juga, ya. Kemudian untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berasal dari Papua, ya, ada ras Caucasoid, ya. Di sana nanti dijelaskan, ya. Oleh sebab itu, kalian bisa perhatikan 1 cuplikan video pembelajaran ini, ya, bagaimana keberagaman yang ada, yang kita miliki, ya. 1 contoh Mister ambil dari Kepulauan Kalimantan, ya. Bagaimana kalian tahu Kalimantan betapa luasnya ya pulau ini ya dan masih banyak hutan-hutan ya. Itu sebabnya mengapa Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia ya karena hutannya masih lebat. Ya, kita intip sejenak ya bagaimana kehidupan masyarakat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berasal dari Kalimantan ya. Selama cuplikan video pembelajaran Mister tampilkan, kalian bisa matikan kamera kalian ya. Oke, selamat menyaksikan. Kalian sudah simak ya 1 cuplikan video pembelajaran terkait keberagaman yang ada. Ya, bisa ambil contoh di bumi Kalimantan tadi. Ya, bagaimana kearifan lokal masih hidup di sana. Ya, kalian dengar ya meskipun ajaran agama sudah masuk, tetapi masih ada sebagian besar masyarakat di sana tetap berpegang teguh pada aliran kepercayaan turun temurun ya dari leluhur mereka. Ya, kita bisa melihat dari sana ya bagaimana keberagaman yang kita miliki begitu banyak, begitu luas dan begitu melimpah. Ya, oleh sebab itu kita akan masuk di materi bagian B ini tentang bicara pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jika Mister ajukan pertanyaan ya saat ini kepada kalian, ya Mister berharap setiap kalian juga berani menyampaikan pendapat kalian tentunya ya. Silahkan nanti ya, yang berani menyampaikan pendapat bisa langsung sampaikan ya. Menurut kalian penting tidak sih keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Penting tidak keberagaman itu? Coba, satu anak. Penting tidak keberagaman yang kita miliki? Penting, Mister. Oke, dari cuplikan video tadi penting ya keberagaman yang dimiliki. Hanya 1 saja Meta. Yang lain? Penting, Mister. Penting, oke. Penting, Mister. Oke, baik. Terima kasih Michelle dan
Clarence ya. Jika keberagaman itu penting, ya, manfaat apa yang kita bisa dapat dari keberagaman itu? Coba. Ya, terima kasih Jennifer juga sudah menjawab. Penting keberagaman bagi masyarakat Indonesia. Jika menurut Jennifer, Michelle, Clarence, dan Meta, keberagaman itu penting, coba berikan pendapatmu. Manfaat apa saja yang bisa kita dapat dari keberagaman yang menurut kalian itu penting? Manfaat dari keberagaman itu apa? Coba. Dari keberagaman yang kita miliki, ya. Kita bisa mendapatkan manfaat apa dari keberagaman itu? Baik keberagaman suku, adat, budaya, tradisi, aliran kepercayaan, ras. Manfaat apa yang kita dapatkan dari keberagaman tersebut? Coba. Oke, terima kasih Jennifer. Menurut Jennifer, ya, keberagaman menciptakan kesatuan bangsa. Ya. Bukan sebaliknya. Oke, ada yang lain selain Jennifer? Memperkuat rasa persatuan, ya, dan sebagai alat pemersatu menurut Meta. Terima kasih. Coba yang lain. Kalau menurut kalian keberagaman itu penting, ya, coba berikan manfaat apa saja yang kita dapatkan dari keberagaman itu. Baru 2 anak yang menjawab manfaatnya. Baik, luar biasa tambahan dari Meta ya. Di mana keberagaman itu ya menjadi ciri khas ya dari bangsa Indonesia. Terima kasih Meta, luar biasa ya. Mungkin ada yang lain selain Meta dan Jennifer. Kalau misalkan keberagaman yang enggak lagi, misalkan kalau misalkan enggak dipentingkan lagi, nanti kalau kita enggak lagi melakukan yang penting, jadi keberagamannya itu nanti semakin lama semakin pudar. Baik, 3 jika menurut Clarence ya, intinya jika keberagaman yang kita miliki ya tidak kita rawat, tidak kita jaga dengan baik, keberagaman tersebut bisa luntur, pudar, bahkan bisa hilang. Ya, Clarence. Baik, terima kasih Clarence ya. Oke, berarti tugas anak-anak termasuk Clarence ya merawat, menjaga setiap keberagaman itu. Oke, baru 3 anak. Ya, Clarence menjawab secara langsung. Coba yang lain, menurut kalian, pendapat kalian pribadi saja, ya manfaat apa yang kalian dapatkan dari keberagaman yang kita pelajari? Padahal dari keberagaman ini kalian banyak belajar. Belajar apa? Coba dari keberagaman yang ada. Ya, tambahan dari Meta, menghargai satu sama lain. Oke, Neema, menumbuhkan rasa toleransi yang kuat di tengah keberagaman. Dapat mempelajari hal yang baru. Nah, ini ya inti yang sudah disampaikan oleh Clara ya. Dari keberagaman yang ada ya, kita bisa mempelajari hal-hal yang baru, bukan hanya satu saja. Ya, jadi di tengah keberagaman yang kita miliki, kita bisa melihat, kita bisa belajar. Kita ambil contoh saja bagaimana bangsa asing, ya, wisatawan asing berkunjung ke Indonesia bukan hanya sekedar buang-buang duit mereka untuk liburan, ya, tetapi mereka datang untuk menikmati, untuk belajar setiap tradisi kebudayaan yang kita miliki. Karena apa? Karena di negara mereka tidak sebanyak seperti kita. Ya. Jadi kita patut bersyukur, bangga sebagai bangsa Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Jennifer, Meta, Clarence, dan Clara, serta Neema jelas. Ya, di mana keberagaman ini menjadi identitas kita, menjadi alat perekat kita untuk kita bisa hidup saling menghargai, toleransi, serta dapat mempelajari setiap keberagaman yang ada di wilayah Indonesia.
Ya, karena itulah jati diri kita, itulah identitas kita menurut Meta tadi. Ya, itu. Ya, jadi jelas sekali ya terkait keberagaman yang kita pelajari. Penjelasannya seperti berikut anak-anakku. Kalian bisa perhatikan. Ya, kalian bisa perhatikan di sana. Ya, berbagai macam jenis tari-tarian ya dari setiap provinsi, dari setiap daerah. Ya, salah satunya dalam cuplikan video pembelajaran tadi. Ya, tarian hudok. Ya, bukan hanya semata-mata kesenian tarian saja, tetapi ada makna. Ya, tadi menurut pemangku adat ya, bertujuan untuk memanggil para dewa untuk bisa memberkati ketika mereka menanam padi ya supaya hasil tanaman mereka bisa melimpah ruah. Bayangkan, kepercayaan terhadap warisan leluhur masih dijaga dengan sangat baik. Ya, itu sebabnya di bagian B kita belajar tentang pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dijelaskan di sana anak-anakku bahwa Indonesia, ya di mana kita berada saat ini adalah negara yang beragam. Ya, beragam dari segi etnik, bahasa, kebudayaan, agama serta keyakinan. Ya, salah satunya dari tadi tradisi budaya di bumi Kalimantan. Ya. Kemudian ras beberapa minggu yang lalu 2 contoh untuk kalian. Ya. Dijelaskan di sana bahwa meskipun demikian, ya di tengah keberagaman yang ada tadi, di mata hukum nasional semua warga negara apapun identitasnya, ya mendapat perlakuan, pengakuan dan perlindungan yang sama. Ya, ini bicara tentang keadilan. Karena sekali lagi, ya anak-anakku, Mister sampaikan saja materi nanti ketika kalian naik di kelas 8, bicara tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, di sana nanti akan memuat, kalian akan belajar tentang bagaimana kita sebagai warga negara ya punya hak dan punya kewajiban yang harus kita tunaikan bersama. Ya, kewajiban kita ya selain membayar pajak, ya menjaga keutuhan negara. Ya. Dan hak kita ya sebagai warga negara yaitu memeluk keyakinan, beribadah, berpendapat seperti bicara tadi, kemudian berkumpul, beribadah, itu dijamin dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Ya, itu sebabnya mengapa di materi kelas 7 semester 2 diingatkan, disinggung untuk materi kelas 8 ya, bicara tentang mendapatkan perlakuan, pengakuan dan perlindungan yang sama. Bicara tentang keadilan ini. Ya. Oleh sebab itu, konsep membangun Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi komitmen para pendiri bangsa. Menjadi konsep ideal yang dicita-citakan. Dan menjadi alasan perlu mendirikan negara Indonesia yang satu, yang menaungi begitu banyak keanekaragaman. Ya, jadi jelas apa yang disampaikan oleh teman-temanmu tadi. Ya, bahwa keberagaman itu penting, Mister. Ya, dan memiliki manfaat. Manfaatnya kita bisa belajar dari setiap perbedaan, keberagaman yang ada. Keberagaman menjadi alat perekat kita. Ya, untuk kita bisa saling menghargai, saling bertoleransi. Oleh sebab itu jelas ya bahwa dikatakan di sana ya, alasan yang perlu mendirikan negara Indonesia yang satu, yang menaungi begitu banyak keberagaman. Jadi Indonesia bukan hanya menaungi satu agama, satu suku budaya saja, tetapi menaungi setiap perbedaan yang ada. Ya, itulah Indonesia. Ya. Di mana di bagian pertama, jika kalian perhatikan ya anak-anakku, bicara tentang hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan buat kalian, kata Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa apa anak-anak? Ada yang ingat? Materi kelas 6 biasanya disinggung waktu itu. Kata Bhinneka, ya terima kasih Jennifer. Ya, Jennifer sudah menyampaikan ya bahasa Sanskerta. Ya, yang ditulis di kitab apa? Bahasa Sanskerta tersebut ditulis di kitab apa? Silakan Jennifer. Sutasoma, Mister. Oke, terima kasih. Serta pengarangnya siapa? Langsung Jennifer.
Yang mengarang siapa? Empu siapa? Saya, Mister. Ya, Saya tahu. silakan. Tantular, Empu Oke, Tantular. baik. Oh. Terima kasih Clarence dan Meta serta Jennifer. Ya, jadi jelas kata Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di pita yang dicengkram oleh burung Garuda sebagai lambang negara kita. Ya, berasal dari bahasa Sanskerta yang ditulis di kitab Sutta Soma yang dikarang langsung oleh Empu Tantular. Ya, di mana sebelum Indonesia ada, waktu itu masih bernama Nusantara, anak-anakku. Ya, kita ini terdiri dari kerajaan. Ya, di mana pada waktu itu terdapat 2 agama besar. Ya, ada yang tahu 2 agama tersebut? Di mana peninggalannya masih ada sampai saat ini, yang Mister sampaikan minggu lalu. Ketika kalian berkunjung ke Jawa Tengah serta Yogyakarta, 2 peninggalan, ya, 2 peninggalan candi, ya, sebagai identitas kita sebagai bangsa yang besar. Pada waktu itu terdapat 2 agama yang besar, ya, 2 agama mayoritas waktu itu mampu hidup berdampingan. Agama apa saja? Coba, ada yang tahu? Zaman kerajaan Majapahit, agama apa saja? Ya, terima kasih. Temira, ya, Hindu dan Buddha. Ya, Jennifer, terima kasih. Ya, terdapat 2 agama besar, Hindu dan Buddha. Ya, peninggalannya sampai saat ini masih ada. Untuk saudara kita yang beragama Hindu, kalian bisa perhatikan, ya, ketika berkunjung ke Prambanan, ya, di sana bagaimana dewa-dewa dari saudara-saudara kita yang beragama Hindu itu ada di sana. Lalu jika kalian berkunjung ke Borobudur, bagaimana saudara-saudara kita, teman-teman kita yang beragama Buddha, ya, ada relief candi, ya, Buddha di sana, ya. Di situ kita bisa melihat kembali, ya, bagaimana keadaan bangsa kita. Pada waktu itu ketika Indonesia belum ada, masih bernama Nusantara, kita ini sudah sangat banyak sekali memiliki perbedaan. Jadi kita harus tahu, kita harus hargai saat ini. Perbedaan tersebut adalah anugerah di mana Tuhan memberikan perbedaan itu sebagai identitas dari bangsa Indonesia. Ya, dijelaskan lebih lanjut, kalian bisa perhatikan di sana, ya, di mana selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografi, dan sejarah yang sama. Ingat, kita punya sejarah yang sama anak-anakku, meskipun kita dari latar belakang yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kita berasal dari sejarah yang sama. Di mana persatuan bangsa Indonesia juga didasari, ya, oleh kesatuan pandangan, ideologi. Nah, mungkin kata ideologi sangat asing buat kalian, ya, tetapi kalian perlu ketahui anak-anakku, di kelas 8 kalian akan dapatkan penjelasan ini. Ya, di mana Mister sampaikan saja bicara ideologi berarti bicara suatu keyakinan yang kita yakini akan kebenarannya. Itu ideologi. Ya. Jadi bicara tentang dasar negara, falsafah, ideologi berarti bicara tentang Pancasila. Ya, keyakinan, pandangan dasar negara yang kita yakini kebenarannya, tidak ada yang lain. Ya, itu. Dijelaskan lebih lanjut. Di mana? Di sana, jika kalian perhatikan. Pandangan, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik, ya, tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Ingat, Pancasila bukan hanya sebagai lambang negara, tetapi juga sebagai dasar negara kita, di mana kita yakini kebenarannya dari sila-sila tersebut. Kalian sudah pelajari loh sila-sila tersebut, di mana di materi kelas 7 semester 1, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, itu. Di mana para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita berjuang, bersusah payah untuk melahirkan butir-butir dari sila-sila Pancasila ini. Ya, yang kita yakini sampai saat ini kebenarannya.
Ya. Dijelaskan lebih lanjut. Ya, jelas apa yang disampaikan oleh Jennifer, oleh Clarence tadi, ya, dan beberapa teman-temanmu tadi, ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika tadi ya berasal dari ungkapan Jawa kuno, termasuk yang disampaikan oleh Temira tadi, ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari sebuah kakawin kitab bernama Sutasoma yang dikarang, yang ditulis langsung oleh Empu Tantular saat pemerintahan kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar kala itu, ya, sekitar abad ke-14, ya, di mana pada zaman kerajaan yang Mister sampaikan tadi terdapat dua agama besar, apa yang disampaikan Temira, Hindu dan Buddha, ya, di mana dua agama besar tersebut, ya, mampu hidup rukun berdampingan satu dengan yang lain. Nah, karena apa? Karena kata ini, kata Bhinneka Tunggal Ika yang disampaikan oleh Empu Tantular, ya, untuk merekatkan setiap perbedaan yang ada, meskipun ya Siwa dan Buddha itu ya bentuknya berbeda, tetapi kebenarannya tidak pernah mendua, kebenarannya hanya satu. Ya, bicara Hindu berarti bicara tentang Siwa, bicara Buddha bicara tentang Buddha, ya, di mana mereka dua pribadi yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenarannya ya satu, sama. Ya, itu yang disampaikan pada waktu itu. Sehingga bagaimana bangsa Indonesia pada waktu itu masih bernama Nusantara bisa hidup rukun satu dengan yang lain di tengah perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Ya, sementara itu kesatuan pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia ya secara eksplisit tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti makna berbeda tetapi tetap satu. Ya. Kita ini berbeda, satu dengan yang lain berbeda. Baik perbedaan agama, suku, budaya, ras. Ya, tetapi pada intinya kita adalah satu. Indonesia, tidak ada yang lain. Ya, itu. Dimana jika kalian perhatikan, ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi pelengkap Garuda sebagai penghias dinding di kelas kalian, di kelas 7A, bukan hanya sebagai pelengkap atau pajangan saja, tetapi kita harus maknai lebih dalam lagi dasar negara kita ini. Ya, salah satunya kata yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengingatkan kita bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam keberagaman, perbedaan yang ada. Ya, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, mengungkapkan di mana persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Ya, baik keberagaman suku, ras, agama, antar golongan maupun sosial budaya, ya, harus tetap bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain, harus tetap bisa hidup rukun, harus tetap saling menghargai, bertoleransi. Ya, tidak lagi memecah belah, tidak lagi menyakiti satu dengan yang lain. Ya, itulah jati diri kita sebagai bangsa yang besar. Ya, dari sini Mister berharap sekali ya, anak-anak Mister di kelas 7A ini bisa memaknai dengan sangat baik ya tentang dasar negara kita, tentang identitas kita sebagai bangsa yang besar. Ya, di mana tidak mudah para pendiri bangsa kita untuk merekatkan, untuk menyatukan setiap perbedaan yang ada. Ya, dibutuhkan semangat, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat sehingga kita bisa ada bersatu sampai saat ini. Ya, tugas kita merawat, tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa ya merawat itu semua. Ya, jangan sampai kita terpecah belah, jangan sampai kita diadu domba oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak Indonesia. Ya. Kemudian kalian bisa perhatikan di sana, di mana Bhinneka Tunggal Ika ya anak-anakku, ya hingga saat ini, hingga kini, Bhinneka Tunggal Ika masih menjadi semboyan pemersatu yang tepat bagi bangsa yang penuh dengan keberagaman ini. Ya, tidak bisa diganti. Ya. Karena jika mengganti, ya,
nilai-nilai tersebut sama saja kita memecah belah setiap perbedaan yang ada. Karena sekali lagi, perbedaan yang ada ya dibingkai, direkatkan menjadi satu. Ya, itulah Indonesia. Ya. Penjelasan berikut di bagian A, jika kalian perhatikan dengan baik di sana, ya, di mana bicara tentang landasan hukum. Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di mana landasan hukum ini adalah dasar hukum bagi berlakunya sebuah ketentuan, anak-anakku. Ya, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika terdapat juga pada pasal 36A. Kalian bisa cari di internet apakah benar yang disampaikan Mister ini. Ya, berbunyi ya, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika yang merekatkan, yang menyatukan perbedaan kita saat ini. Ya. Jadi itu yang harus kita maknai, itu yang harus kita pelajari dengan baik, anak-anakku. Ya. Untuk kita bisa dikenal sebagai bangsa yang besar. Gimana? Sedikit lagi, ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki hubungan kuat, ya, hubungan yang kuat dengan dasar negara dan hari kemerdekaan. Ya. Saling berhubungan, ya, Bhinneka Tunggal Ika dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana pasal 1 kalian perhatikan di sana, nomor 66 tahun 1900, di sini salah ya, 1951 ya. Lambang negara Republik Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanan. Yang kedua, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Dan yang ketiga, semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda itu sendiri, bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang kita pelajari saat ini. Betapa pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini materi kita. Ya, intinya di sini. Ya. Di mana di bagian B, ya, masuk pada prinsip, ya, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ada suatu keyakinan yang kita yakini kebenarannya. Ya, bicara prinsip itu. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara? Ini pertanyaan. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kutipan pada kitab Sutasoma tadi, ya, yang mengajarkan sikap toleransi, sikap menghargai di tengah keberagaman, di tengah perbedaan yang ada, untuk merawat, untuk menjaga perbedaan kita saat ini. Hanya dengan sikap toleransi, sikap menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Hanya itu. Ya, kalau kita tidak mau menghargai, ya, kita ambil contoh diri kita saja. Kalau diri kita saja ingin dihargai, ya, begitu juga orang lain, anak-anakku. Oleh sebab itu, jika kamu ingin dihargai, ya, saat ini belajar menghargai orang lain. Nah, kuncinya itu. Kalau kamu ingin dihargai, belajar menghargai orang lain dulu. Ya, baru orang lain akan menghargai kita. Ya, kalau kita tidak mau menghargai orang lain, bagaimana orang lain akan merespon kita, akan menghargai kita dengan baik? Ya, sedangkan sikap kita, cara kita tidak bisa menghargai, tidak bisa memberikan teladan bagi orang lain. Ya, ingat, dirimu itu harus bisa jadi contoh. Ya, anak-anakku, diri kalian harus bisa jadi teladan. Ingat, meskipun kalian masih SMP, ya, ketika cara hidupmu berkenan, cara hidupmu baik, orang lain akan belajar dari cara hidupmu. Tidak perlu banyak teori, tidak perlu banyak bicara. Dari sikap hidupmu orang lain akan tahu. Ya, itu penting. Ya, kemudian sedikit lagi, ya. Jelaskan di sana, ya, untuk dapat mengimplementasikan, ya, melaksanakan, mempraktekkan, ya. Arti dari mengimplementasikan dari Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya pemahaman secara mendalam. Jadi kita untuk dapat melaksanakan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari, pertama-tama kita harus memaknai hal tersebut dengan secara mendalam.
Ya, bukan hanya sekedar kita tahu kata Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh burung Garuda sebagai lambang negara kita, bukan. Di mana sejarahnya kata Bhinneka Tunggal Ika kalian sudah pelajari tadi. Kalian sudah mampu menyebutkan dengan baik di awal tadi. Berasal dari kitab Sutasoma. Ya. Ditulis dari bahasa Sanskerta yang dikarang langsung oleh Empu Tantular yang hidup pada zaman kerajaan Majapahit, kerajaan terbesar di Nusantara pada waktu itu. Ya, yang mampu merekatkan dua keyakinan, kata Temira tadi, Hindu dan Buddha. Ya, bisa hidup rukun kala itu. Ya, itu sebabnya mengapa saat ini generasi muda perlu mendalami nilai-nilai kebinekaan itu dengan sangat baik dan mendalam terkait prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sebagai asas yang menyatukan seperti gambar di sebelah kiri kalian. Perbedaan kita loh yang disatukan. Perbedaanmu, perbedaan kalian, perbedaan Mister yang disatukan menjadi satu kekuatan sebagai identitas, sebagai tanda pengenal jika bicara identitas itu. Ya, tanda pengenal kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, yaitu Indonesia. Ya. Kemudian di bagian C, jika kalian perhatikan, ya ada ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara, anak-anakku. Ya, itu yang Mister sampaikan tadi. Kita sebagai warga negara, kita punya hak dan kewajiban, ya, yang harus kita laksanakan. Bicara tentang kewajiban kita terhadap negara, terhadap bangsa, serta kita juga punya hak. Di mana hak kita tadi berbicara, menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, memeluk satu keyakinan, kemudian beribadah di dalamnya, mengembangkan potensi yang kita miliki. Itu hak kita sebagai warga negara, di mana Undang-Undang Dasar menjamin, melindungi setiap warga negaranya. Ya, itu. Adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Meskipun latar belakangmu berbeda satu dengan yang lain, meskipun aliran kepercayaanmu, agamamu berbeda satu dengan yang lain, tetapi kita sama, adanya persamaan. Kita punya kewajiban ya sebagai warga negara. Ya, yang kedua, tidak ada rasialisme. Ya, yaitu paham yang menganggap rasnya atau sukunya paling unggul. Ini tidak boleh. Ya, ras saya, suku saya paling baik, tidak. Ingat, Indonesia mampu dan mencapai kemerdekaannya karena gotong royong, karena semangat persatuan dari setiap suku ras pada waktu itu mau bersama-sama berjuang. Ya. Jadi jangan menganggap ras, sukunya, agamanya unggul, tidak. Ya, kita punya peran yang sama pada waktu itu untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu contoh yang ketiga, ya. Tumbuh dan berkembangnya sikap ya, golongan sendiri dan membenci golongan lain atau perbedaan warna kulit. Nah ini tidak boleh ya terjadi. Ya, membeda-bedakan itu sudah tidak boleh. Ya, dari bentuk rambut, warna kulit itu tidak boleh. Kita membaur. Ya, jika Mister bicara dalam kehidupan sekolah sebelum pandemi, ya kita membaur satu dengan yang lain. Anak-anak bermain bersama. Ya, tanpa memandang, tanpa bertanya agamamu apa, sukumu apa, warna kulitmu seperti apa, tidak tanya. Kita sama-sama. Ya, Indonesia, darah kita merah putih. Ya, tidak ada yang lain. Yang keempat, tidak adanya sikap diskriminasi. Ya, rasialisme, membeda-bedakan, diskriminasi itu sudah dilarang. Ya, yaitu membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak boleh membeda-bedakan. Ya, kita sekali lagi dalam penjelasan yang pertama, kita punya kewajiban yang sama sebagai warga negara. Ya, mau sukumu apa, mau agamamu apapun, ya, rasmu apapun, kita punya kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Ya, itu. Kemudian yang kelima, terbinanya sikap saling menghormati antar warga negara. Ini yang penting. Ya, sikap saling menghormati, toleransi perlu dirawat, perlu dijaga.
Ya, jangan sampai pudar, jangan sampai hilang. Ya, karena hanya itu kita bisa hidup rukun satu dengan yang lain. Kemudian, nah, masuk di bagian kedua, ya, yaitu manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia. Kalau tadi di awal Mr. ajukan pertanyaan, apakah manfaat dari keberagaman yang ada yang kita miliki? Rata-rata kalian sudah menjawab dengan sangat baik. Ya, selain kita belajar menurut Clara tadi, ya kita bisa mengenal, belajar dari setiap tradisi kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, itu manfaat-manfaat yang ada ya dari keberagaman yang kita miliki. Di mana Indonesia sebagai negara kepulauan. Ya, kalian sudah pelajari itu di bagian pertama, bagian A, beberapa minggu yang lalu bicara tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah letak strategis, kemudian bagaimana kondisi Indonesia yang terdiri dari kepulauan, ya, negara kepulauan terbesar di dunia, ya, memiliki penduduk yang bersifat heterogen. Ya, kondisi ini mengakibatkan Indonesia memiliki berbagai keberagaman yang harus dijaga. Ingat, bukan Mister yang bicara, tetapi sejarah yang mengatakan untuk kita selalu merawat, menjaga setiap perbedaan yang ada sebagai identitas kita. Ya, kalian sebagai generasi yang nantinya akan meneruskan cita-cita yang luhur, ya tujuan nasional, harus mampu menghargai, menjaga perbedaan keberagaman itu dengan baik. Ya. Mengapa kita harus menjaga keberagaman? Pertanyaan buat kita. Ya. Kalian bisa perhatikan gambar di layar monitor kalian masing-masing. Berbeda dari warna, bentuk pakaian, berbeda satu dengan yang lain. Pertanyaannya, mengapa kita harus menjaga keberagaman itu? Coba kalian bisa jawab. Setiap kalian punya pandangannya sendiri-sendiri. Mengapa kita harus menjaga perbedaan yang ada? Coba berikan pendapatmu anak-anakku. Mengapa kita harus menjaga? Oke, menurut Meta supaya tidak terjadi perpecahan. Mengapa kita harus menjaga perbedaan itu? Menurut Meta supaya tidak terjadi perpecahan. Ada yang lain? Coba, selain Meta. Karena satu-satunya pilihan bagi setiap manusia yang ada di muka bumi itu harus menjalani kehidupan keberagaman, saling menghormati dan saling menghargai, Mister. Oke. Dan itu merupakan ketetapan Tuhan. Baik. Terima kasih jawaban dari Claire. Bagaimana intinya kita sebagai manusia punya ya diberikan hakikat untuk menghargai, merawat setiap perbedaan yang ada, ya. Oke, pertanyaannya tadi ya, Mister ulangi ya. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus menjaga keberagaman? Ya. Mengapa kita harus menjaga keberagaman? Tadi Meta sudah menjawab, Claire sudah menjawab. Hakikat kita sebagai manusia, ya, sudah sewajarnya sepatutnya untuk merawat, menghargai setiap perbedaan yang ada. Karena perbedaan tersebut adalah anugerah. Benar ya, Clarence? Ya. Coba, baru 2 anak. Satu lagi yang terakhir. Sebelum kita akhiri, ayo. Mengapa kita harus merawat, menjaga, menghargai perbedaan itu? Oke, menurut Clara luar biasa ini. Agar keberagamannya tidak punah, dengan adanya keberagaman kita masing-masing menjadi unik. Woi, luar biasa Clara. Cara pandangmu luar biasa, nak. Ya, dengan keberagaman yang ada kita dikenal sebagai bangsa yang unik. Bangsa yang penuh warna satu dengan yang lain. Ya, luar biasa. Oke, lalu ada Jennifer ya. Agar tidak ada perselisihan dan perdebatan. Oke, ya. Itu sebabnya mengapa kita harus menjaga, merawat keberagaman tersebut. Oke, yang terakhir dari Levi, supaya menciptakan yang namanya situasi, kondisi yang rukun dan menghindari yang namanya pertengkaran. Oke, sudah terlalu sering bangsa kita bertengkar ya dengan saudara sendiri.
Ya, karena apa? Karena kurangnya sikap menghargai, kurangnya sikap toleransi. Oleh sebab itu materi kita pada pagi hari ini ya memberikan gambaran, memberikan dasar untuk kalian supaya kalian memahami tentang makna Bhinneka Tunggal Ika untuk kita bisa rawat setiap keberagaman itu sebagai identitas kita. Ya. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kata Clara tadi keunikan ya satu dengan yang lain. Ya. Oke, itu saja untuk materi kita. Pengenalan materi kita di bagian B bicara tentang pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mister berharap ya di pertemuan berikutnya kalian tetap mempertahankan semangat belajar seperti ini dan bisa ditingkatkan lagi ya untuk kita bisa lebih masuk lebih dalam lagi tentang prinsip-prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika ini. Oke, karena waktu yang memisahkan, silahkan kalian bisa nyalakan kamera kalian. Ya. Baik, luar biasa anak-anakku di kelas 7A ya. Oke. Baik, karena waktu yang memisahkan kita ya. Kita harus akhiri materi pembelajaran. RPP-nya gimana, Mas? Oh, RPP-nya di minggu depan baru Mister bisa bagi. Ya, ini tinggal sedikit lagi, setelah itu Mister bagi kepada kalian ya. Oke. Oke, Mister minta tolong kesediaan dari Clara. Mana Clara? Halo Clara, bisa bantu Mister berdoa untuk menutup proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati pelajaran PPKN agar kami bisa mengerti bahan-bahan yang diajarkan. Terima kasih atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Clara sudah mendoakan kita semua. Terima kasih anak-anakku kelas 7A. Kalian luar biasa. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Jadi waktu yang sudah kita pelajari ada kronos, ada kairos, ada aionos. Waktu yang berjalan secara urut yang bisa kita setting dalam konteks persiapan dan kairos yang dalam bentuk kesempatan yang bisa kita nantikan tapi kita nggak tahu kapan datangnya. Yang terpenting kamu persiapan aja. Nanti kalau dia datang, kamu sudah siap, nggak kagetan. Ya, orang tiba-tiba sukses bisa kagetan, bisa stroke dia kaget, apalagi tiba-tiba dapat uang 1 M. Tapi kalau orang bekerja keras, dapat uang 100 juta, 200, lama-lama 1 M, dia nggak akan kaget. Itu dia. Ya, jadi harus ada dipersiapkan hidupmu. Nah, terakhir, apa yang kamu persiapkan di muka bumi sebenarnya itu persiapan untuk di kekekalan. Itulah aionos itu. Puncaknya aionos. Ya. Paham sampai di sini ya? Sehebat apapun kamu nanti menerima kairos dan aionos itu ditentukan seberapa hebat kamu menggunakan mengatur kronos. Ya, kalau waktu kronos dia tidak bisa menggunakan dengan baik, gimana mau dapat kairos? Kairos itu hanya untuk orang-orang yang beruntung, pantas mendapatkannya. Ya, itu dia. Jadi tolong diingat tuh di dalam kepalanya, jangan di dalam buku. Banyak siswa yang Mister tanya, dia buka buku dulu. Ya, dia buka bukunya, baru dia ingat. Seharusnya jangan gitu. Seharusnya kamu sudah ingat, sudah ada di dalam kepala kronos, kairos, aionos beserta arti dan contoh-contohnya. Ya. Kamu kan sudah belajar nih, ya. Harus bisa menjelaskannya nanti kepada orang. Seperti itu, gunakan ilmu pengetahuanmu bukan untuk sombong, tetapi untuk membantu orang supaya paham. Ya, karena ada nih orang berharap diberkati, ya kan? Pernah dengar nggak? Aku ingin diberkati Tuhan.
Aku ingin menjadi kaya raya. Aku ingin punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya istri. Nah, itu kan harapan. Itulah kairos. Kita nggak tahu kapan datangnya. Boleh nggak beringin atau menginginkan sesuatu? Boleh ya. Yang positif-positif kita boleh inginkan. Tetapi itu hanya sebagai hayalan doang kalau kronos tidak dikerjakan dengan baik. Di Sumatera ada itu namanya tukang cendol. Ya, tukang cendol berhayal. Jadi ceritanya begini. Setiap kali orang membeli, dia tanya, "Pak, sampai kapan jualan cendol?" "Ah, ini nggak lama kok, Mas. Sebentar lagi saya mau menjadi pengusaha." "Oh gitu, Pak ya. Iya, saya mau kembangkan usaha saya yang lebih besar, lebih maju." "Kenapa gitu, Pak?" "Iya, soalnya saya mau bangun rumah, mau punya mobil, mau naik haji, dan lain sebagainya." "Oh gitu ya, Pak." Terus besoknya datang lagi pembelinya. Dia lihat masih jualan cendol seperti biasa. Minggu depan dia datang lagi, masih jual cendol seperti biasa. Ternyata setiap orang bertanya, jawaban tukang cendolnya sama. Ingin bangun rumah, ingin beli mobil, ingin naik haji. Tapi bulan ke bulan, tahun ke tahun, nggak pernah dia dapat rumah, nggak pernah dia dapat motor. Oke, lanjut ya. Sorry tadi ada pembicaraan sebentar. Nah, kembali lagi sama tukang cendol tadi ya. Taruhlah namanya Cakman ya. Tukang cendol Cakman. Bulan kemudian tetap jual cendol yang sama, masih pakai gerobak. Tahun depan juga masih begitu. Yang bertanya-tanya, ini kenapa tetap jadi tukang cendol begini? Padahal kemarin dia bilang ingin buka usaha yang lebih besar. Ternyata tukang cendol ini memang suka berhayal, namanya penghayal cendol. Ya, jadi dia berhayal terus, ingin punya rumah, punya motor, naik haji, tapi nggak pernah dia berpikir bagaimana menggunakan waktunya untuk merintis usaha yang lebih besar. Artinya di kairos dia berharap. Nggak salah. Nggak salah berharap di kairos. Aku ingin diberkati Tuhan. Aku ingin dapat rezeki nomplok, tiba-tiba dapat mobil, kejutan, biar BCA. Yeay, nggak apa-apa. Tapi ingat kronosnya harus disetting. Artinya kamu harus kerja lebih banyak. Ya, artinya kamu kerja lebih serius, itu yang benar. Paham sampai di sini? Ya, berarti kamu harus tambahkan modal. Ya, berarti kamu harus sewa ruko atau rumah yang lebih besar. Kan mau membangun usaha yang lebih besar. Penghasilan cendolnya harus ditabung-tabung supaya jadi modal yang bagus. Ini enggak. Dia menghayal tapi keuntungan cendol dihabiskan poya-poya. Ya, keuntungan 100.000 belanja 120. Gimana mau jadi pengusaha besar? Nah, di situ kita harus tahu kairos itu tidak lepas dengan kronos. Sampai di sini paham ya? Jelas ya? Jangan salah lagi nanti, ya. Siapapun kalian boleh berharap lebih, ingin yang baik-baik. Apalagi masih muda itu bagus. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti bermimpi. Bayangkan dirimu sebagai pemimpin hebat kelak.
yang pegang uang banyak, yang melayani Tuhan, yang bantu orang banyak, itu pikirkan di sini harus ada dulu. Kalau nggak ada juga bahaya itu. Ya, karena hidup ini nggak boleh mengalir, harus dipersiapkan semua. Tapi ingat, Kronos jangan kamu lupa. Ya, harus belajar sungguh-sungguh. Ya, punya prestasi. Paham sampai di sini ya? Ya, Mister harap semuanya paham. Begitu juga nanti Ionos. Asal Kronosmu bagus, Kairosmu bagus, maka kamu punya harta di surga. Yaitu Ionos. Makanya kalau kamu sukses, dukung pekerjaan Tuhan, tolong orang susah, bantu orang sakit, itu dia. Ya. Itu dia yang benar, kalau enggak percuma, ya. Sampai di sini paham, bisa kasih jempol. Oke, thank you. Mana jempolnya lagi? Ini menghilang ini. Ya. Pokoknya stepnya harus jelas. Kronos dulu, udah bagus, baru Kairos. Kalau kamu belum bagus di Kronos, jangan harap mendapatkan Kairos. Ya, tadi pagi firman Tuhannya keren di 7b. Firman Tuhannya begini, siapa yang lamban akan miskin, siapa yang rajin akan kaya. Lamban itu artinya lambat, apa-apa lama kerja. Lebih banyak tidur, lebih banyak menghayal daripada praktek. Itu lamban. Orang seperti ini akan miskin. Ya, sementara orang yang rajin akan kaya. Ya, rajinnya dimulai dari sekolah, mulai dari rumah, gitu. Nanti dikasih pekerjaan rajin. Ya, kalau dari awal udah malas, nanti udah bekerja susah mengendalikannya karena hidupmu sudah terpola. Ya. Ibarat orang yang suka bohong nih, dia suka bohong nih. Tiba-tiba disuruh jujur, sulit dia jujur karena udah keseringan bohong. Bukan berarti tidak bisa jujur, tetapi sulit. Tapi kalau kamu dari awal sudah jujur, justru yang sulit bagimu adalah tidak jujur. Aku susah banget mau bohong. Karena di hatiku selalu mengatakan harus jujur. Itu kehidupan. Ya, jadi Kronos itu harus dikendalikan baik-baik. Nah, terkait dengan praktek hidup, Mister bicara Kronos. Ternyata waktu Mister cek, tugas yang Mister minta belum dikerjakan. Belum dikumpul. Paling berapa orang yang kumpul itu? 2 atau 3. Kurang lebih seperti itu. Dikumpul di LFS. Ya. Tugas apa, Mister? Nah, tugas agenda harian. Ya, ingat ya. Oh. Ingat ya, ada beberapa yang sudah kumpul. Terima kasih yang sudah kumpul. Hari ini terakhir. Jam 8 malam. Oke, Mister sudah dapat absensi, semuanya hadir. Jadi harus kumpul semuanya jam 8 malam seperti contoh yang Mister kasih. Tidak ada alasan, Mister nggak mau terima alasan karena sudah 1 minggu. Nah, oleh sebab itu Mister hari ini masih beri kesempatan untuk kamu kerjakan di jamnya Mister. Jadi kamu punya durasi sekitar 30 menit bagi yang belum. Oke. Silahkan dikerjakan kembali. Mister, saya kemarin nggak bisa ngerjain Mister, terus belum nggak bisa mengumpul karena internet koneksinya agak jelek Mister. Jadi baru bisa sekarang. Oke, tapi tinggal baik. dikit kok Mister. Tinggal kumpul, ini tinggal ngerjain dikit terus dikumpul. Baik. Ya, Mister bisa terima. Thank you buat pengakuannya. Dan hari ini silakan dikerjakan, baik yang sudah bekerja tapi belum selesai, baik yang belum mengerjakan, tolong di start hari ini, sekarang. Silakan kamu masuk ke LMS bagi yang belum download, LMS Budi Pekerti, judulnya Pembelajaran Budi Pekerti semester 2. Langsung kamu download di situ filenya, kamu kerjakan di situ boleh, sudah ada contohnya di situ ya.
Tolong jangan berbeda dengan contoh.